Klub Liga Inggris Manchester United dilaporkan sudah menyiapkan kepergian Harry Maguire di musim panas nanti. Tim berjuluk Setan Merah itu bakal mencoba merekrut Axel Disasi dari AS Monaco. Menurut laporan Televote, Manchester United sudah lama mengincar jasa Disasi. Bek 24 tahun itu sudah membela AS Monaco sejak tahun 2020 silam. Semenjak saat itu ia berkembang menjadi salah satu bek tangguh di lini pertahanan AS Monaco. Erik ten Hag dikabarkan naksir dengan gaya bermain sang bek. Itulah mengapa ia ingin mantan pemain Reims itu bergabung dengan timnya. Laporan tersebut mengklaim bahwa MU sudah menjalin komunikasi dengan AS Monaco terkait transfer Disasi. Monaco dikabarkan siap melepaskan sang bek, namun mereka meminta Setan Merah menunggu hingga akhir musim nanti untuk mendapatkan sang bek. Raksasa Liga Prancis itu juga dilaporkan sudah menetapkan harga jual sang bek. Mereka akan mengizinkan sang bek pergi ke MU dengan tebusan sekitar 30 juta euro saja. Manchester United dilaporkan menjadi salah satu klub yang telah ditawari kesempatan untuk mengontrak pemain depan Juventus, Dusan Vlahovic. Striker ini disebut-sebut akan meninggalkan klub Italia tersebut. Dusan Vlahovic melanjutkan penampilannya yang mengesankan di Juventus dengan menorehkan 16 gol dan 4 assist dalam 36 pertandingan di semua kompetisi. Namun pemain berusia 22 tahun yang tidak bermain untuk klub sejak 21 Oktober karena cedera. Saat ini Vlahovic terikat kontrak dengan Juventus hingga Juni 2026. Karena itu beredar kabar Vlahovic telah dikaitkan dengan kepindahan ke klub lain. Apalagi Juventus juga terancam dikurangi 15 poin menyusul penyelidikan atas transaksi transfer mereka di masa lalu. Prospek tidak bisa mengikuti Liga Champions musim depan telah menyebabkan Vlahovic mempertimbangkan pilihannya. Pasalnya Vlahovic ingin bermain di kompetisi klub bergengsi UEFA. Dengan Vlahovic mempertimbangkan untuk keluar, menurut 90 Min, dia telah ditawari sejumlah klub terbesar di Eropa, termasuk Manchester United. Setan Merah sendiri baru-baru ini menandatangani Wout Weghorst dengan status pinjaman hingga akhir musim, tapi mereka diperkirakan akan mendatangkan seorang striker di musim panas. Meskipun Juventus terbuka untuk penjualan potensial, mereka mencari setidaknya menerima jumlah yang mereka bayarkan untuk mengontrak Vlahovic dari Fiorentina, yaitu 70 juta euro ditambah 10 juta euro. Manchester United jelas menunjukkan perkembangan signifikan dalam beberapa pekan terakhir. Sayangnya Setan Merah baru kehilangan 4 poin penting dalam persaingan di papan atas Liga Inggris 2022-2023. Skuad Erik ten Hag langsung tancap gas begitu kembali dari jeda Piala Dunia 2022. MU merangkai 6 kemenangan penting, 2 diantaranya di kompetisi Piala FA dan Piala Liga Inggris. Setan Merah juga meraih total 12 poin dari 4 kemenangan Liga Inggris dalam masa tersebut. Torehan poin ini mendongkrak posisi MU ke papan atas dan persaingan 4 besar Premier League musim ini. Sayangnya MU kehilangan 5 poin dalam sepekan terakhir dan harus kembali mengalami kemunduran di papan atas. Pada Sabtu 14 Januari 2023, MU tampil impresif untuk membekuk Man City dalam duel sengit derby Manchester di Old Trafford. Gawang David De Gea dibobol terlebih dahulu, tapi setelahnya gol Bruno Fernandes dan Marcus Rashford mengantarkan MU membalikan kedudukan dan menang dengan skor 2-1. Kemenangan ini menjadi bukti ketangguhan mental skuad MU yang sekarang. Mereka juga meraih 3 poin penting untuk menempel ketat Man City di papan atas klasemen Liga Inggris. Sayangnya setelah susah payah mengalahkan Man City, MU gagal mempertahankan momentum. Memang permainan Marcus Rashford DKK masih terbilang bagus, tapi tetap saja mereka telah kehilangan poin. Pada Kamis 19 Januari 2023, MU ditahan imbang Crystal Palace dengan duel tunda pekan ke-7 Premier League. Laga di Selhurst Park ini berakhir dengan skor 1-1, bahkan MU hampir kalah. Terbaru Minggu 22 Januari 2023, MU dibekuk Arsenal dengan skor 3-2 dalam duel tandang ke Emirates Stadium. Hilang 5 poin dalam 2 pertandingan tidak cukup bagus bagi MU. Memang mereka masih aman di 4 besar klasemen sementara, tapi jarak dari Man City dan Arsenal semakin lebar.
Piers Morgan membuat pernyataan menarik usai Manchester United kalah dari Arsenal pada lanjutan Premier League 2022-2023. Morgan menyebut Erik ten Hag arogan dengan menebak Cristiano Ronaldo dan memilih sosis Austria sebagai penggantinya. Piers Morgan menjadi bagian penting dalam perjalanan United musim 2022-2023 sebab wawancara Morgan dengan Ronaldo berujung pada didepaknya Ronaldo dari United. Sejak saat itu Morgan mendapatkan banyak kritik. Morgan diketahui sebagai fans Arsenal dan tentu saja dia senang dengan kemenangan yang didapat atas United. Nah, yang menarik, Morgan menyeret nama Ronaldo dalam kemenangan yang didapatkan Arsenal atas United. Wout Weghorst belum bermain penuh saat United kalah dari Arsenal. Jadi itu adalah kesempatan kedua bagi pemain asal Belanda itu untuk masuk starting line up sejak dipinjam dari Burnley. Hanya saja performa Weghorst masih belum optimal. Weghorst masih belum beradaptasi dengan cara bermain United. Begitu juga dengan United. Weghorst bukan tipe pemain yang bisa berlari dan melakukan dribble seperti Anthony Martial dan Marcus Rashford. United juga butuh beradaptasi dengan Weghorst. Weghorst belum mencetak gol pada 2 laga awalnya bersama United. Namun Erik ten Hag tentu punya banyak pilihan di lini depan karena Martial cedera dan Rashford lebih efektif sebagai winger kiri. Manchester United menjauh dari upaya untuk mengontrak Victor Osimhen karena Napoli mematok harga terlalu mahal. Florian Plettenberg dari Sky Sports Germany melaporkan bahwa Victor Osimhen tidak lagi berada di urutan teratas dalam daftar bidikan Manchester United. Itu terjadi karena Dewan Direksi menganggap harga yang diminta Napoli terlalu mahal. United menutup celah lini depan mereka dengan solusi striker jangka pendek sejak menjual Romelu Lukaku ke Inter pada 2019. Tetapi dengan Erik ten Hag sekarang berada di kursi panas dan berusaha mereformasi timnya, opsi jangka panjang pun sedang dipertimbangkan. Plettenberg menyatakan pemain depan Nigeria Osimhen sempat berada di urutan teratas, tetapi tuntutan Napoli yang meminta lebih dari 100 juta euro membuat klub penghuni Old Trafford itu bakal mengalihkan perhatian ke solusi yang lebih murah. Dua legenda Manchester United, Gary Neville dan Rio Ferdinand, sama-sama mengecam pemain sayap setan merah asal Brazil, Anthony Matheus. Gary Neville dan Ferdinand mengkritik Anthony yang tampil sebagai starter saat The Red Devils bertamu ke Stadion Etihad. Anthony hanya bermain 71 menit sebelum digantikan Fred. Saya mau lihat kontribusi Anthony. Jujur saja, pemain yang didatangkan dengan harga 90 juta pound sterling, saya pikir mengeluarkannya adalah sebuah kekecewaan karena Anda berpikir dia seperti pemain Arsenal, Gabriel Martinelli dan Bukayo Saka, yang juga merupakan pemain muda, terang Gary Neville. Dia harus melakukan sesuatu, dia harus memperbaiki diri, ucapnya. Ferdinand pun merasa heran dengan performa Anthony yang menurutnya berbeda dengan yang ditampilkan pemain 22 tahun itu ketika masih berkostum Ajax.